wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Ngobrol Akuntansi. Kali ini aku akan bahas mengenai jurnal umum perusahaan jasa. Karena di video sebelumnya aku sudah menjelaskan bagaimana siklus akuntansi perusahaan jasa, tahap-tahapnya itu seperti apa. Dan untuk kali ini aku langsung memberikan contohnya untuk yang pertama, yaitu jurnal umum. Sebelum aku melanjutkan ke pembahasan, maka aku minta ke kalian tolong subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya teman-teman. Jurnal umum merupakan kolom yang disediakan untuk mencatat seluruh transaksi yang terjadi di perusahaan. Untuk memasukkan bukti transaksi ke dalam jurnal umum harus dicatat secara urut sesuai tanggal. Jadi fungsi jurnal umum itu sebagai catatan atas transaksi yang telah dilakukan oleh perusahaan. Dan pencatatannya juga harus urut, nggak boleh acak. Misal dari tanggal 1, ya udah tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 nggak boleh acak. Nah, selanjutnya adanya bukti transaksi. Nah, bukti transaksi ini berupa nota atau faktur yang diperoleh ketika melakukan transaksi sebagai bukti adanya pengeluaran atau pemasukan yang nantinya dapat dicatat ke dalam pembukuan akuntansi. Nah, nota atau faktur ini sangat penting ya, karena sebagai bukti adanya keluar masuknya kas. Karena di akuntansi sendiri, bukti itu memang sangat penting, karena nggak bisa kalau kita cuma keluar masuk kas tanpa ada alasan, tanpa ada buktinya, ini buat apa gitu. Nah, di sini langsung aja ke contoh soal transaksi. Pada tanggal 3 Maret 2020, Mr. X melakukan transfer sebesar 800 juta kepada CV Kemilau Sinar sebagai modal awal. Nah, untuk akunnya yaitu kas bertambah sebesar 800 juta, modal bertambah sebesar 800 juta. Selanjutnya, pada tanggal 8 Maret 2020, CV Kemilau Sinar membayar sewa gedung untuk setahun ke depan sebesar 30 juta. Akunnya yaitu sewa dibayar di muka sebesar 30 juta, kas berkurang sebesar 30 juta. Kenapa dibilang sewa dibayar di muka? Karena di sini tuh sewanya sebenarnya bayarnya sebulan sekali, tapi karena di perusahaan ini langsung bayar setahun ke depan, maka dianggapnya itu sewa dibayar di muka. Selanjutnya, tanggal 17 Maret 2020, CV Kemilau Sinar membeli peralatan sebesar 15 juta dan membeli perlengkapan sebesar 8 juta. Nah, di sini akunnya yaitu peralatan bertambah sebesar 15 juta dan perlengkapan bertambah sebesar 8 juta, kas berkurang 23 juta. Nah, untuk jurnal umumnya ini seperti ini. Nah, sebelumnya aku juga minta maaf ya teman-teman, karena aku keterbatasan dengan laptop, jadi aku nggak bisa bikin sendiri di laptop, maka aku tuh ngambil dari Google terus aku tempel tuh di sini. Tapi ya semoga aja tetap jelas ya teman-teman. Jadi soal yang aku baca tadi itu kalau di jurnal umumin tuh jadi kayak gini. Jadi tanggalnya tuh urut dari mulai tanggal 3, 8, terus 17, terus ada keterangannya itu akunnya apa, habis itu posisi debitnya, terus kreditnya juga harus benar. Nah, bagi teman-teman yang belum paham posisi debitnya itu yang mana, bisa kalian tuh tonton video aku di awal, karena aku menjelaskan persamaan dasar akuntansi. Nah, mungkin sekian pembahasan aku terkait akuntansi mengenai jurnal.